Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi Covid seperti ini kita masih bisa belajar dalam pelajaran kita, yaitu seni budaya. Kali ini kita akan bahas tentang bab 12 di dalam KD keempat di semester 2 kelas 8 kelas 7 ya, kelas 7, yaitu tentang pengenalan gitar. Mengenal gitar dan ciri-ciri daripada gitar, sekaligus bagaimana cara bermain gitar secara cepat. Anakku sekalian, pastinya anakku sekalian sudah pernah lihat ini namanya gitar. Ini namanya gitar. Ini gitar ini ya terbuat dari kayu. Ini kayu. Ini semua kayu. Tapi ada juga gitar yang terbuat dari kayu yang tebal. Kalau ini kayu yang ada rongganya di dalamnya, ada resonansinya di dalamnya. Nah, ini gitar. Pada gitar ini, seperti kita ketahui bahwasanya gitar itu alat musik untuk bernyanyi, mengiringi sebuah nyanyian. Tapi dia juga sebagai melodi. Ya, misalnya itu berarti dia sebagai melodi, tapi dia ini sebagai pengiring. Sebuah gitar seperti ini kita harus mengenal dulu supaya kita bisa bermain gitar. Kita kenal dulu apa nama-nama di dalam bagian-bagian daripada gitar ini. Pertama, anakku sekalian, ini adalah gitar akustik. Kenapa kok dikatakan akustik? Karena dia dimainkan dengan suara asli daripada gitar ini. Kalau gitar ini dia suara yang berhasil dari proses elektronik, itu namanya gitar elektrik. Kalau gitar ini gitar akustik, karena dia tanpa suara apapun, tanpa bantuan apapun, kita bisa mendengar dengan jelas. Nah, ini namanya gitar akustik. Gitar akustik itu ada dua, ada yang string, ada juga yang klasik. Kalau string itu senarnya ini terbuat dari baja, ya, senarnya terbuat baja. Ini senarnya ini terbuat dari baja, itu kalau string. Tetapi kalau gitar itu dikatakan klasik, maka semua senarnya ini terbuat dari nilon. Ya, orang-orang bilang gitar nilon. Nah, itu beda lagi. Tapi yang kita pegang ini adalah gitar akustik string. String itu maksudnya senarnya adalah besi atau baja. Kemudian aku sekalian, di sini ada kelihatan ini alat untuk mutar-mutar. Ini alat putar ini namanya screw. Kalau bahasa Inggrisnya screw. Dia fungsinya adalah untuk mengepaskan standar daripada gitar. Bagaimana cara ngepaskan? Ya, maka ketika dia tidak pas, maka kita putar seperti ini. Antara not di bawah dengan di atas, kita paskan dengan nada yang sama. Berarti hampir sama. Kalau ini ketinggian, diturunkan. Nah, turunkan. Kerendahan, berarti dinaikkan.
pakai feeling ya. Nah, ini berarti sama. Nah, begitu. Ini adalah screw. Screw ini untuk fungsinya untuk memutar, mengepaskan nada yang kita inginkan. Kemudian anak sekalian, ini ada di sini ada garis-garis. Nah, ini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5, garis 5 sampai ujung. Ya. Ini garis ini namanya fret. Fret. Ya, garis ini namanya fret. Fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi nada. Contohnya begini, misalnya nih saya pegang F, maka di fret 1 saya pencet atau saya tekan. Kalau saya naikkan lagi, maka fretnya kita naikkan. Kalau ini F, berarti naiknya jadi G. G. Naik lagi ke fret 1 lagi, A, F, G, A. Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi ini alat untuk fret, untuk menaikkan nada-nada yang kita inginkan. Bisa juga begitu. Misalnya lagu keroncong. Nah, ini berarti fretnya kita mainkan di sini. Fretnya kita mainkan. Misalnya kita main di sini juga bisa. Misalnya main di sini. Ya, ini main. Berarti kita main fret di fret keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di fret 5 kita main. Nah, ini berarti kita main di fret 1, 2, 3, 4, 5. Main di fret 5. Fret itu biasanya di dalam kunci itu ada tulisannya F1, F2, F3 sampai seterusnya. Ya, seperti kemudian kalau kita lihat di sini anak-anak sekalian, ini fret ini ada yang sampai di sini ada. Ya, tergantung dari produk dari gitar yang kita pakai. Kemudian anak sekalian, ini sudah kita tahu fret. Nah, yang di sini yang bolong ini namanya resonator. Resonator ini fungsinya adalah untuk menggemakan suara. Nah, kalau ini enggak kita tutup, maka dia tidak akan bergema. Supaya bergema kita buka begini. Nah, ini fret ya, suaranya menggema. Kemudian anak sekalian, ini namanya neck. Neck. Apa itu neck? Neck itu leher. Leher itu maksudnya apa? Fungsinya apa? Adalah tempat untuk menempatkan nada-nada, susunan nada-nada yang ada di sini. Kalau di sini misalnya ini kita lihat di sini notnya C. C. Maka kita megangnya begini. Boleh juga begini. Boleh juga begini. Boleh juga begini. Boleh juga begini. Tergantung keinginan kita. Tapi biasanya begini, ngikuti kuncinya. Nah, ini berarti C. Itu anak sekalian. Kemudian
neck ini fungsinya adalah untuk megang kita sampai di bawah sini. Ya, sini. Nah, biasanya begitu. Ini berarti kita fret ke berapa? Fret ke 12 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti fret ke 12. Ya, necknya kita pegang. Kemudian sekalian, yang perlu kita tahu juga yang kedua adalah di dalam skru ini ada skrup-skrupnya. Ya, ini skrupnya ini kalau di dalam gitar yang gitar yang nilon itu dia tidak posisinya enggak seperti ini, tapi dia berupa lubang, ada lubangnya di sini dalam. Tapi kita nggak bicara tentang itu, kita langsung ke keterangan berikutnya, yaitu yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui nada di dalam gitar. Apa yang kita ketahui, apa yang harus kita ketahui untuk mengetahui nada di dalam gitar. Ini kita harus hafal sekali. Kita nggak terlalu rumit sebenarnya kalau kita belajar gitar itu. Pertama adalah gitar ini terdiri dari 6 senar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 senar. Tuh 2, 3, 4, 5. Di dalam 6 senar ini ada not-notnya semua. Ya. Kita mulai dari atas misalnya. Ya, ini not E. Ini not A nomor 2. Dari atas ya. E, A, D, G, B, E. 6. Dari atas. E, A, D, G, B, E. Ini E. Ini A. D, G, B, E. Jadi ini not-notnya di dalam gitar. Kalau E kita naikkan setengah jadi F. F kita naikkan 1 jadinya G. G naikkan 1 jadinya E. E naik G, A ya. A naikkan 1 jadinya B. B naikkan 1, B naikkan setengah biasanya. B naikkan setengah jadinya C. Makanya C ini not ini sama dengan sini. Sama. Ya. E, A, D, G, B, E. Kemudian sekalian, kemudian di dalam gitar ini menghitung senarnya itu bukan dari atas, tetapi dari bawah. Kalau kita misalnya mau senar nomor 1, maka hitungannya bukan dari atas, tapi dari bawah. Senar nomor 1 di sini. Senar nomor 2 di bawah, di atasnya lagi. Senar nomor 3 di atasnya lagi. Senar nomor 4 di atasnya lagi. Senar nomor 5 di atasnya lagi, dan senar nomor 6 di atasnya lagi. Ini cara menghitung senarnya. Jadi bukan dari atas ke bawah. Ya. Tapi kalau untuk memudahkan mengenal nada, bagusnya dari atas. E, A, D, G, B, E gitu ya. E, A, D, G, B, E. Nah, kemudian kita sudah tahu ini namanya resonator dan ini namanya badan daripada gitar. Nah, di sini ada namanya gate. Gate ini adalah alat untuk menempatkan senar sehingga suaranya ini tidak fals. Jadi gate-nya itu 1. Ya. Nah, ini adalah spool ya. Kalau ini spool. Spool ini fungsinya kalau dimasukkan di dalam gitar, maka kita akan tahu. Oke, sekarang kita akan belajar. Ini sudah kita tahu, ini tahu. Kemudian bagaimana cara menentukan nada
nada itu hitungannya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Artinya satu fret ini nilainya adalah setengah nada. Kalau 2 fret berarti 1 nada. Misalnya ini kita ambil E berarti kita ambil E ini nada dasarnya, maka nada dasarnya E sama dengan Do, berarti ini Do. Kemudian Re-nya gimana? Re-nya berarti 1, berarti naik 1. Mi-nya bagaimana? 1 lagi. Mi. Fa-nya bagaimana? 1 1 setengah. Fa-nya setengah. Kemudian Solnya berapa? 1. La berapa? 1. Si berapa? 1. Do-nya adalah setengah. Jadi ini 1 1 2 3 ya, ini Do ya. 2 Do 1 setengah ya, 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah aja. Jadi 1 setengah 1 setengah. Itu cara menentukan nadonya. Misalnya contohnya ini C, ini Do. Berarti Re-nya gimana? Re 1. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tuh, Si ke Do itu jaraknya setengah. Si ke Do jaraknya setengah. Do ke Re jaraknya 1. Re ke Mi jaraknya 1. Mi ke Fa jaraknya setengah. Fa ke Sol jaraknya 1. Sol ke La jaraknya 1. La ke Si jaraknya 1. Si ke Do jaraknya setengah. Begitu maksudnya. Itu cara menentukan nada ya, atau notes. Nah, kemudian kita sudah tahu ini senar jumlahnya, kemudian kita tahu nama-namanya. Sekarang kita coba membuat kunci atau mengaplikasikan kunci. Bagaimana cara membunyikan kunci? Bagaimana cara menentukan kunci? Kita sudah tahu di dalam buku bab 12 itu ada contoh-contoh kunci. Ya. Minimal ada 6 kunci yang harus kita pahami untuk sebuah lagu. Pertama adalah misalnya kunci C. Kunci C itu ada di notnya, pertama adalah di D fret nomor 1. Kemudian senar nomor 2. Nah, berarti di sini. Nah, ini C. Ini F. Ini G. G bisa juga gitu. Ya. A minor. D minor. E. A minor. Yang kita harus hafal 6 kunci yang sering kita pakai. Pertama adalah C, G, A minor, E minor. Kalau E mayor begini, baru F, kemudian D minor, kemudian A mayor. Nah, ini ada 6 kunci yang kita bisa pakai. Misalnya lagu Ibu Pertiwi misalnya. Kulihat ibu berdiri, F, berarti ke F.
lagi baru G. Hati. Ini falsnya harus diturunkan. Air matanya berlinang. C, F. C, G, renang. Nah, ini berarti kunci C7. C7 itu artinya variasi daripada perpindahan kunci dari C ke F. Hutan, gunung, sawah, lautan, kita dan kekayaan. Ini G, boleh begini, boleh begini. Kini ibu sedang F. Berhenti dan berdoa. Itu cuman menggunakan 3 kunci saja. C, G, F. Sudah bisa membuat sebuah lagu. Apalagi kalau 6 kunci. Ya, apalagi kalau 7 kunci. Nah, nanti kita akan lebih mendalam kepada belajar memainkan alat musik sambil bernyanyi. Jadi sudah tahu semuanya, Pak anak-anakku sekalian, ini fret, ya, ini senar-senar yang jumlahnya 6, ya. Sampai di sini dulu. Kita akan belajar lebih lanjut dalam video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.